Baik, terima kasih Ibu Heni Susanti Purnawasari. Suara saya jelas ya, Bu ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di webinar ke-6 Simpang Semanja dan ini merupakan webinar kedua di semester ganjil tahun ajaran 2024 tahun 2025. Bapak Ibu, di webinar yang ke-6 ini, saya dipercaya oleh Bapak Kepala SMA Negeri 3 Skedana untuk menyampaikan beberapa kata, dan saya juga memohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah tidak dapat hadir pada kegiatan hari ini karena juga di lain kesempatan beliau juga ada kegiatan, yaitu Zoom. Oke, baik Bapak Ibu. Webinar ke-6 Simpang Semanja, kita akan mengangkat tema tentang pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kemampuan guru dalam kompetensi guru itu ada 4, Bapak Ibu. Kompetensi pedagogik, profesional, kemudian apalagi Bapak Ibu? Ada kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi sosial. Sosial emosional ini Bapak Ibu di tahun ajaran yang baru, apalagi semua sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka, sangat diperlukan sekali dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu nanti dengan mengikuti webinar kali ini, harapannya Bapak Ibu bisa mengenal apa sih pembelajaran sosial emosional itu, Bapak Ibu, seperti apa pentingnya, bagaimana cara menerapkannya di dalam kelas, kemudian kesejahteraan psikologis sekolah. Nanti harapannya dengan Bapak Ibu menyimak materi ini juga nanti bisa menyusun modul ya Bapak Ibu, modul ajar yang tentunya nanti juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Bagaimana koneksi materi dengan aksi nyata kita di dalam kelas Bapak Ibu. Karena tujuan akhir dari webinar ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari pembelajaran sosial emosional, kemudian melaksanakan konsepnya, menggunakan ruang kolaborasi bersama Dewan Guru yang ada di sekolah Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu, nah kebetulan juga ini kalau saya lihat di PMM, Bapak Ibu yang sekarang mengikuti PPG piloting ya, guru tertentu, ini salah satu pembelajaran di modul yang diangkat di PPG Bapak Ibu. Ini kalau saya cek juga ada di modul 3 kalau seingat saya. Modul 3 itu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, artinya zaman sekarang ini kita memang harus sudah mengikuti perkembangan zaman di mana pembelajaran sosial emosional ini menjadi salah satu yang kita harus terapkan di dalam pembelajaran. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mempunyai kompetensi sosial emosional, ada beberapa kompetensi nanti akan dijelaskan oleh narasumber juga. Diajak Bapak Ibu untuk mengeksplorasi diri sendiri, seperti apa pembelajaran sosial emosional. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memilikinya namun tidak menyadari bahwa itu sudah ada di dalam diri. Nah, itu nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu narasumber. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti bisa mengambil hikmah dari webinar ini. Dan nanti di akhir, saya harapkan juga nanti Bu narasumber juga ini ya, juga menyiapkan filenya dalam bentuk PDF. Nanti kita coba bagikan yang dipresentasikan hari ini Bapak Ibu. Nanti kami bantu juga untuk mendapatkan materinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ke-6 komunitas belajar Simpang Senja dengan tema pembelajaran sosial emosional dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bu Heni Susanti Purnawasari, saya kembalikan ke moderator.
Siap. Semangat.
Dimulai dari semangat, Bu. Semangat kakak gitu. Semangat mengikuti pelatihan hari ini. Hari ini, esok, dan seterusnya, Bu Kerma. Hari ini, esok, dan seterusnya, kata beliau. Tidak ada Bu Masnya, Pak Aryansa. Diulang Pak Imron, biar apa tadi Pak Imron? Mas Riyadi tadi apa? Ya, saya lanjut. Setelah ini, Bu Suwarni, peroleh apa yang kita genggam.
Kita mulai. Bolehlah. Ini adalah sesuatu yang bisa kita genggam, Bu Sumarni. Nah, apakah pernah mengalami Bapak kondisi seperti ini Bapak Ibu? Sering. Sampai atau sudah Sering, Bu. sampai seperti ini Bapak Ibu? Ini makanan sehari-hari. Sehari-hari ya, ini makanan sehari-hari. Kalau tidak ada, berarti belum pernah. Berarti Bapak Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran sosial di kelas. Nah, ini ekspresi apa nih kira-kira Bapak Ibu? Yang mana, Bu? Ini semuanya ada beberapa ekspresi. Ada yang shock, ada yang sedih. Nah, ini bermacam-macam. Kursi asam lambung. Ya. Makan, Bu. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang guru tentu kita mempunyai tugas yang sangat banyak. Selain tugas mengajar, guru juga dihampiri oleh tugas-tugas yang lainnya. Mulai dari misalnya di sini Bapak Ibu guru ada yang menjadi wakil kepala sekolah, menjadi wali kelas, bendahara, kemudian school, guru piket, atau tugas-tugas tambahan lainnya. Belum juga guru dituntut untuk menyelesaikan administrasi dalam kegiatan pembelajaran sehari-harinya. Lalu, apa dampaknya ketika kita dituntut untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas tersebut? Karena banyaknya pekerjaan, mungkin kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara optimal. Banyak yang kurang fokus terhadap satu pekerjaan karena harus memikirkan pekerjaan yang lainnya yang belum terselesaikan. Jadi pekerjaan kita semua adalah pekerjaan yang multitasking yang dapat menimbulkan kira-kira dampaknya apa nih Bapak Ibu yang banyak sekali kita terbebani oleh berbagai macam tugas, mengakibatkan kita menjadi apa Bapak Ibu? Stres, Bu. Nah, benar sekali. Pelupa, jadi pelupa. Iya, benar sekali akan menjadi stres. Kondisi yang dialami juga tidak berbeda jauh dengan kondisi yang dialami oleh murid kita. Selain tugas akademik, murid juga dihadapkan oleh tugas-tugas relasi dengan teman-teman mereka, dengan keluarga, atau bahkan dengan masyarakat. Situasi ini tidak boleh kita biarkan untuk menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang kompleks. Baik guru maupun murid membutuhkan berbagai bekal pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan
agar dapat mengelola kehidupan personal maupun sosial emosional. Di sini PSE tentang pengalaman apa yang dialami murid, apa yang dipelajari murid, bagaimana guru mengajar, belajar merupakan suatu keajaiban. Melalui PSE, kita menciptakan kondisi yang mengizinkan semua murid mengakses keajaiban tersebut. Nah, ini juga murid tidak selalu happy. Ada juga kalanya merasa sedih, marah. Kemudian apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah yang aman dan nyaman? Nah, di sini ada enggak gambaran Bapak Ibu tentang sekolah yang aman dan nyaman selama ini? Bagaimana? Mungkin ada yang mau jawab, Bapak Ibu, gambaran Bapak Ibu tentang sekolah yang aman dan nyaman ini seperti apa? Pak Chandra. Iya, Bu. Apa yang saya bisa bayangkan tentang sekolah yang aman dan nyaman itu yang pertama, sekolah itu tidak ada pembulian, Bu. Tidak ada pembulian, terus gurunya itu tidak ada guru killer. Kalau zaman kita dulu sekolah itu kan, Bu, ada istilah guru killer itu. Sebagus apapun beliau menyampaikan materi itu kadang-kadang nggak masuk tuh, karena takut dulu. Jadi guru-gurunya baik, terus akhirnya siswanya pun tidak selalu terbebani dengan katakanlah beratnya tugas di sekolah, dan juga komplikasinya masalah di rumah, Bu. Itu, Bu, dari saya. Walaupun sarana dan prasarana itu mungkin ya kesekian lah, Bu, ya. Tapi kalau udah keadaannya nyaman kayak gitu ya, mungkin walaupun prasarananya tidak begitu lengkap, saya rasa masih nyaman itu sekolah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Chandra. Jadi sekolah yang aman dan nyaman, tidak ada pembulian. Tadi ya Pak Chandra, ya, tidak ada istilah guru killer, gurunya semua baik gitu ya Pak Chandra. Coba silakan Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada yang mau menjawab. Silakan Bapak Sam. Agak adil. Saya, Bu, ya? Iya Pak, silakan Bapak. Oke. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Bagi saya, sekolah yang aman dan nyaman itu adalah sekolah yang bisa mengakomodir semua kebutuhan dan kekurangan peserta didik. Jadi tidak hanya peserta didik itu ketika dia berprestasi, dilulukan, dibanggakan, tetapi ketika peserta didik tersebut banyak masalah, banyak kekurangan, lalu disesuaikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini adalah tenaga pendidik atau guru. Nah, bagi saya, sekolah yang nyaman itu adalah bisa mengakomodir semua kelebihan dan kekurangan peserta didik, kemudian bisa mengakomodir keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga minat bakatnya memang tercurahkan di sekolah seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak Sam. Untuk sekolah yang aman dan nyaman, yaitu akomodir semua kebutuhan murid ya Pak ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang lainnya, satu lagi coba. Satu lagi siapa? Ya silakan Ibu Yuli. Terima kasih Bu Irma. Menurut saya, sekolah yang aman dan nyaman itu yaitu sekolah yang selalu membuat rindu murid dan gurunya untuk belajar di sekolah. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Yuli, sekolah yang selalu diharapkan, sekolah yang menjadi pengayom untuk murid maupun komunitas di sekolah. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, Bu Dahlia, silakan tadi coba raise hand. Silakan Bu Dahlia, satu lagi nih Bu Dahlia ya. Sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang anak muridnya mengikuti tata tertib yang
sudah disepakati. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Jadi sekolah yang aman adalah yang aman dan nyaman ketika muridnya dapat melaksanakan tata tertib dengan baik. Sudah ya Bapak Ibu, atau ada yang mau mencoba menjawab? Pak Yudi, silakan. Baik Bu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah yang aman dan nyaman? Kalau dalam pemikiran saya, kemungkinan sekolah yang dikatakan aman dan nyaman itu sekolah yang sudah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi yang sekolah yang sudah menerapkan budaya positif. Baik. Untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, kita perlu mempelajari diantaranya yaitu pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, kemudian integrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau Onderwijs merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Di sini maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Nah, di sini pendidik merupakan penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita mungkin merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Kodrat alam berkaitan dengan, jadi ada dua kodrat dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada kodrat alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana murid-murid berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada murid agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kemudian ada kodrat zaman. Jadi kodrat zaman di sini meliputi kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Seperti tadi ya Bapak Ibu ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid dapat memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini disebut juga dengan student well-being. Hal yang penting dilakukan oleh pendidik yaitu memperlakukan peserta didik sesuai kodratnya, melayani dengan tulus, memberikan teladan. Ada yang tahu Bapak Ibu semboyan Ki Hajar Dewantara? Ada ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di sini apa artinya? Ing ngarso sung tulodo, membangun semangat. Ing madya mangun karso, tadi tulodo itu artinya apa?
contoh. Jadi apa? Melayani dengan tulus, memberikan teladan. Kemudian Ingmatio Mangundaso memberikan semangat, Tutwuri Handayani, Tutwuri berarti memberikan dorongan ketika kita berada di belakang murid, selalu memberikan dorongan untuk murid-murid kita. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat menuntun murid untuk mengembangkan kemampuannya, baik dari pengetahuan, keterampilan, atau soft skill dengan bekal nilai-nilai budi pekerti yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas. Bu Irma, suaranya hilang. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu, Bu Irma masih terkendala sinyalnya. Oke.
Bapak Ibu, ini barusan terputus koneksinya. Tadi sampai slide yang mana ya Bapak Ibu? Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Kedengaran Bu Erma. Susah dari slide yang mana ya? Sudah Bu, ditampilkan ulang dulu Bu. Silakan ditampilkan ulang Bu slide-nya. Ya. Kami juga. Bu Susan mungkin bisa tampilkan slide-nya, soalnya nanti ini terputus lagi. Coba ya. Saya ajak Bu Susan. Silakan Pak Ardi. Sampai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi belum. Udah sampai di sini tadi Bu Erma, sampai apa tuh yang pakai bahasa Jawa tuh? Oh iya. Pengajaran ya. Iya. Filosofi. Kita coba next Pak Ardi. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Tentang well-being ya tadi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah well-being. Kira-kira Bapak Ibu tentang well-being ini apa Bapak Ibu? Tahu tentang well-being ini apa? Sudah pernah mendengar istilah well-being kah Bapak Ibu sebelumnya? Belum. Ya, apa itu well-being? Ada Nobel in Migrate menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah merupakan sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan, relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, sehingga resiliensi atau tangguh, optimalisasi diri dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan belajar mereka di sekolah. Next, Pak Ardi. Nah ini tadi Bapak Ibu tentang well-being. Kemudian menurut Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi, sebuah kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being di sini artinya kesejahteraan hidup, sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Jadi ringkasnya sebuah
kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Next. Nah, di sini ada namanya roda emosi Pruitt. Gambar tersebut disusun oleh Robert Pruitt, seorang psikolog dan terapis. Gambar roda emosi ini dapat membantu Bapak Ibu guru mengenali emosinya, mengenali emosi murid juga. Pengenalan emosi ini dapat membantu baik diri sendiri atau orang lain untuk dapat merespon terhadap kondisinya sendiri secara lebih tepat. Itu sebabnya penting menerapkan latihan berkesadaran penuh atau istilahnya dengan mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri. Kesadaran diri atau disebut juga dengan self-awareness. Next, Pak. Baiklah Bapak Ibu, saat ini emosi yang manakah yang Bapak Ibu rasakan dari tadi yang namanya roda emosi Pruitt? Kejadian apa yang membuat Bapak Ibu merasakan emosi tersebut? Mungkin bisa digeser lagi sebelumnya. Emosi yang Bapak Ibu rasakan saat ini apa? Ini dari Bapak Ibu bisa melihat roda emosi Pruitt. Ada berbagai emosi. Nah, jadi sekarang yang Bapak Ibu rasakan apa nih pada siang ini? Atau mungkin kemarin kejadian di sekolah? Kalau kemarin terkesima saya, Bu. Terkesima pada Pak Munadi. Coba bisa raise hand siapa Bapak Ibu yang mau menjawab? Termandung Bu Emma. Silakan Pak Ardi Kusnadi. Saya Bu Irma ya. Saya terkesima karena ada beberapa teman saya di sekolah itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat saya terkesima, Bu. Takjub. Makasih Bu Irma. Ya, terima kasih. Yang apa itu Pak Ardi? Ya, pernyataan yang membuat takjub. Nggak usah disebutkan lah ya Bu ya. Ya silakan Ibu Yeni. Saya khawatir. Ibu Yeni merasa khawatir. Kejadian apa yang membuat Ibu merasakan emosi demikian, Ibu? Saya khawatir saat menyelesaikan nanti jurnal PPG apakah lolos validasi atau tidak. Saya khawatir apakah saya bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan tepat waktu. Saya khawatir juga apakah saya bisa menyelesaikan S2 saya tahun ini juga. Jadi penuh kekhawatiran saya, Bu. Masya Allah Ibu ya, tugasnya banyak sekali. Mudah-mudahan dilancarkan berarti Bu PPG piloting ya Bu ya untuk tahun ini ya Ibu. Iya betul sekali Bu. Ada lagi Ibu Niluh. Bapak Sam. Silakan Bapak. Kang Sam, silakan Kang Sam. Oh iya, mohon maaf, mic-nya dari tadi saya tutup. Yang saya rasakan emosi di sini adalah antisipasi, Bu. Kalau sebelumnya Ibu Yeni mungkin mengatakan banyak kekhawatiran, nah untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, saya lakukan antisipasi sebelumnya. Bagaimana supaya jurnal di piloting PPG tersebut saya lolos, maka antisipasi bagaimana caranya supaya lolos seperti itu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik Pak
Sam. Jadi mengantisipasi ya Bapak ya untuk mengatasi kejadian tersebut. Betul. Ya mungkin cukup dulu ya. Next Pak Ardi. Next. Mari berefleksi Bapak Ibu. Bagaimana pengelolaan emosi yang Bapak Ibu lakukan terhadap kejadian tersebut? Jadi tadi misalnya Pak Sam mengantisipasi pengelolaan emosinya bagaimana Bapak cara mengantisipasinya dalam hal apa saja gitu Pak? Oke, baik Bu. Untuk mengantisipasinya, mohon maaf Bu, karena tadi saya di dalam ruangan diseminasi di sekolah. Oh iya Pak. Jadi untuk yang saya kelola tadi ya, untuk merefleksi pengelolaan emosi yang saya lakukan, tentunya yang pertama mengikuti alur apa yang sudah disediakan. Yang kedua tentunya kita menghargai waktu untuk mengelola emosi tersebut, sehingga dengan kita mengikuti alurnya, kemudian kita bisa mengelola waktu, kemudian lakukan dengan maksimal, dan tentunya tidak lupa istirahat ya, tidak pacu terus-menerus sehingga kita lupa diri. Nah, itu pengelolaan emosi yang saya lakukan. Jadi memang sebelum terjadi kita sering begadang segala macam karena tidak tahu waktu, sehingga kita tidak bisa mengantisipasi, ya akhirnya terjadi apa yang tidak kita inginkan. Itu pengelolaan emosi kembali kepada diri kita dan aturan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sam. Tadi jadi pengelolaan emosi Pak Sam yaitu mengikuti alur, kemudian menghargai waktu, dan dengan istirahat yang cukup ya Pak ya. Ya, mungkin itu contoh ya, biar selesai ini cepat selesai. Next Pak Ardi. Jadi apa itu pembelajaran sosial emosional? Yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional atau juga dikenal dengan nama SEL, yaitu Social Emotional Learning, merupakan sebuah metode yang dapat membantu murid dalam mengembangkan kesadaran diri, kemudian pengendalian diri, dan keterampilan interpersonalnya. Melalui pembelajaran ini, murid dapat belajar bagaimana cara mengelola emosi dengan baik, kemudian menunjukkan empati pada orang lain, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Kemudian mengembangkan perilaku yang positif serta menghindari perilaku yang negatif. Next. Pembelajaran sosial emosional fokus pada bagaimana memahami diri sendiri, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berperilaku dengan cara yang semestinya dengan norma yang sesuai. Next. Jadi di sini tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau disebut kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang dilakukan secara terhubung, terkoordinasi,
aktif, fokus, dan eksplisit diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being pada ekosistem sekolah. Next. Kesadaran penuh atau mindfulness dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Dengan latihan berkesadaran penuh, maka seseorang dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih yang akan berpengaruh kepada keputusan yang lebih responsif dan refleksif. Kesadaran penuh atau KSE berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dapat memberikan perhatian secara yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, tanpa menghakimi, dan kebaikan hati atau compassion yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit. Kesadaran ini memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain, resilience. Memahami pembelajaran sosial dan emosional yang berdasarkan kerangka Kessel, kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Next. Jadi di sini ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu pengenalan emosi, kemudian ada pengelolaan diri, pengelolaan emosi dan fokus, kemudian ada kesadaran sosial, empati, keterampilan relasi, kerjasama dan resolusi konflik, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Next. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Di sini kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai-nilai diri atau value. Self-awareness ini, seseorang memiliki kesadaran yang tinggi, mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Selain itu juga mampu menilai secara akurat kekuatan dan keterbatasan diri. Mari menyadari pemicu dari 6 emosi dasar kita dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu. Jadi di sini ada 6 emosi dasar yang ada dalam diri kita. Next. Apa biasanya yang membuat saya merasakan emosi? Jadi tadi ada 6 dasar emosi, yaitu takut, marah, muak, takjub, sedih, bahagia. Jadi apa yang biasanya membuat Bapak Ibu merasakan emosi di antara 6 ini? Coba 2. Silakan Bapak Ibu, 2 saja. Apa yang biasanya membuat Bapak Ibu merasakan emosi takut, marah? Yang mau mencoba mengungkapkan nih, apa yang biasanya membuat perasaan Bapak Ibu merasakan takut? Ada enggak Bapak Ibu? Jadi ada 6 dasar emosi yang ada pada diri manusia.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab? Bapak Ibu merasakan bahagia ketika sedang apa? Marah? Tidak ada? Coba yang resen, ada yang resen? Lanjut. Silahkan Ibu Lovely. Silakan Ibu. Sudah ya, next. Nah, ini tadi tentang roda emosi Prucik, pemahaman atas 6 emosi dasar: gembira, takut, terkejut, marah, sedih, merasa muak. Kesadaran atau mindfulness memiliki korelasi yang tinggi, hubungan yang tinggi terhadap kesadaran diri sebagai kompetensi pembelajaran sosial emosional. Kembali kepada pengenalan emosi, terdapat 6 emosi dasar pada kita manusia. Yaitu tadi 6, ada takut, jijik, marah, kaget, bahagia, sedih. Emosi-emosi ini dapat muncul akibat reaksi fisik, aktivitas pikiran, dan pengaruh budaya. Dengan latihan mengenali emosi dan kesadaran penuh sebelum merespon, kita dapat meningkatkan kemampuan merespon secara lebih baik. Hal ini bukan hanya berdampak pada well-being atau kesejahteraan hidup diri kita, tetapi dapat membantu kita menjadi role model, contoh bagi pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid-murid di sekolah. Kesadaran diri mengenai pengenalan emosi, teknik ini yang dapat Bapak Ibu terapkan di kelas, mungkin teknik identifikasi perasaan, penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Yang dilakukan oleh guru yaitu mengidentifikasi perasaan anak melalui kegiatan ungkap rasa. Jadi di sini setiap pagi murid mengungkapkan perasaan mereka mungkin melalui gambar, ekspresi muka yang mereka pilih. Dari hasil ungkapan tersebut, guru kemudian menentukan strategi dalam pengkondisian kelas. Jadi di sini mungkin sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu harus tahu dulu nih perasaan anak seperti apa. Jadi dapat dilakukan dengan kegiatan ungkap rasa. Penjelasan tentang apa yang dilakukan kepada murid, misalnya, ayo pilihlah gambar ekspresi yang mewakili perasaanmu pada pagi hari ini. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui perasaan murid sebagai dasar menentukan strategi dalam pengkondisian kelas. Next. Kesadaran diri, pengelolaan emosi, teknik sadaran penuh, penjelasan apa yang dilakukan guru, yaitu meminta murid untuk menghentikan aktivitas fisiknya sejenak, kemudian berbaring dan memejamkan mata. Jadi di sini hanya contoh saja Bapak Ibu, ini mungkin untuk kelas SD kelas 1 sampai 3 gitu. Jadi kemudian berbaring dan memejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara berulang. Penjelasan tentang apa yang dikatakan kepada murid, ucapkanlah dalam hatimu segala rasa syukur bahwa aku adalah makhluk ciptaanmu dan terima kasih atas nafas yang engkau anugerahkan. Jadi di sini pengungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Jadi untuk membiasakan anak untuk selalu bersyukur.
Yang kedua, self-management, pengelolaan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi, termasuk pengelolaan stres, juga kemampuan memotivasi diri sendiri. Melakukan beberapa tugas bersama, seperti tadi yang Bapak Ibu rasakan, misal di sekolah, banyak tugas-tugas multitasking dapat meningkatkan stres dan mengurangi efisiensi serta produktivitas. Mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan membuat pikiran kita beralih dari satu fokus ke fokus yang lain. Kemudian membuat tubuh menjadi lelah dan hasil pekerjaan kita cenderung tidak optimal. Dengan banyaknya tugas dan gangguan yang ada di sekeliling kita, kemampuan mengolah fokus atau mengelola fokus menjadi kemampuan yang sangat penting. Baiklah, nanti pada saat ini kita mempraktikkan latihan bernapas dengan sadar. Kita sebetulnya sedang mengingatkan tubuh untuk menarik napas lebih panjang dan dalam. Pada saat menarik dan membuang napas panjang, kita melepaskan ketegangan dan mengaktifkan syaraf parasimpatik. Next, Pak Adi. Di sini ada namanya teknik stop. Di sini stop, berhenti sejenak, take a breath, ambil napas dalam-dalam, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, proses, selesai, dan lanjutkan. Next. Nah, jadi selain teknik stop tadi, dapat menggunakan teknik lainnya disesuaikan dengan mungkin kebiasaan dan hobi peserta didik. Amati berbagai perasaan-perasaan yang muncul, ungkapkan rasa terima kasih tentang 3 hal yang disyukuri, fokus 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, kemudian dengarkan alat musik, rasakan bunyi suara yang terdengar, kemudian bisa juga menggambar ataupun menulis jurnal tentang pikiran dan perasaan yang muncul pada saat itu juga. Dengan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Misalnya meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun, duduk dengan posisi yang paling nyaman dan menarik nafas dalam-dalam, kemudian melepaskan perlahan-lahan. Dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk level bawah, kelas 1-3 diminta untuk tiduran dengan posisi berbaring, posisi satu tangan di atas perut, tangan yang lainnya di atas dada, meminta murid memperhatikan perut udara masuk dan keluar. Nah, carilah posisi yang nyaman. Jadi nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu. Wah, di sini carilah posisi yang nyaman, duduk di atas kursi dengan bahu, kepala leher menyandar di kursi atau dengan posisi yang berbaring. Tutuplah mata dan tariklah nafas melalui hidung sampai hitungan kelima, lalu pada hitungan ke-6 sampai 10 hembuskan nafas melalui mulut. Saat menarik nafas, katakanlah dalam diri, aku anak yang bahagia dan percaya diri. Saat menghembuskan nafas, katakanlah dalam diri, Allah Maha Baik selalu bersamaku. Ceritakan apa yang kamu rasakan setelah kegiatan tersebut. Nah, ini contoh dari pengendalian diri. Next, Pak Ardi. Mungkin bisa dipraktekkan. Nah, coba Bapak Ibu pada posisi yang rileks, senyaman mungkin. Sudah Bapak Ibu mengambil posisi yang nyaman semuanya? Sudah Ibu. Sudah Bu, sudah. Ya Bu, udah nyaman dan Ibu. Sudah. Ya, silakan. Sudah pasti. Dimulai ini videonya Bu. Oke, siap. Silakan. Siap Bu Irma. Coba. Berhenti. Mau tidur berarti. Amati nafas.
Amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ada pengaruh nggak nih Bapak Ibu? Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Nah, itu betul. Saya mau mengungkapkan
2 orang saja, Bapak Ibu. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? 2 orang saja, silakan. Ya, Pak Ardi. Saya Berma. Ya, silakan Pak Ardi. Oke, makasih ya Berma. Terima kasih tadi waktunya untuk memberikan kesempatan untuk rileks ya Berma. Sebenarnya tadi saya ragu waktu videonya bilang tinggalkan 3 menit kegiatan Anda. Kalau keluar nih bahaya nih kalau begini. Selesai ceritanya. Tapi setelah mengikuti apa yang ada di video, alhamdulillah tadi badan lebih rileks, pikiran juga lebih jernih, dan sepertinya napas lebih enak Bu Irma. Tapi ya itu ngantuk. Makasih Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Ardi. Silakan Ibu Devi. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Bapak Munadi saja Bu Irma. Tadi saya lihat beliau serius mengikuti relaksasi. Apa yang Bapak Munadi Bu. tadi? Silakan. Dipersilakan Bapak. Halo. Ya, silakan Bapak. Setelah melakukan itu perasaan jadi tenang Bu. Ya, yang Pak Munadi Panjang-panjang Pak Nadi, itu pendek benar. Mindfulness menjadi tenang ya Pak ya. Sama juga seperti Pak Ardi Kusnadi dulu katanya tadi. Ya, terima kasih Pak. Iya. Next, Pak Ardi. Kami Mana dia Berma bukan Berma? Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Sudah, next. Kemudian yang ketiga, social awareness atau kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain, mengambil perspektif dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk memahami norma-norma sosial, juga untuk mengenali keluarga, lingkungan, masyarakat, dan juga sekolah. Jadi di sini jika seseorang tidak mempunyai social awareness, orang tersebut akan tumbuh dengan rasa mungkin benci, mudah menghakimi, dan tidak bisa berperilaku terbuka. Jadi orang tersebut tidak peduli dengan yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu sejak kecil anak dibimbing dan dilatih mengenai kesadaran sosial. Next. Cara menumbuhkan kesadaran sosial adalah dengan menjawab 3 pertanyaan dasar. Apa yang dirasakan orang tersebut? Apa yang mungkin akan dia lakukan? Apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama? Secara spesifik kita akan membahas mengenai keterampilan berempati. Empati merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Baru setelah kita mampu melihat dari kacamata orang lain, kita dapat menghargai dan memahami konteksnya. Apa saja yang mendasari perilaku, sikap, dan cara berpikir orang tersebut. Ada menggambarkan empati sebagai sikap menghormati, tidak salah memahami, dan mengapresiasi pengalaman orang lain. Jadi di sini empati merupakan keterampilan yang bisa dilatih untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan untuk melatih empati dalam diri kita yaitu menaruh perhatian pada perasaan orang lain, berpikir sebelum berbicara atau bertindak, meyakini bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang sama. Kemudian menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. Next.
Bapak Ibu guru hebat, ketika memiliki rasa empati, maka orang tersebut mampu untuk mengenali dan memahami, ikut serta merasakan perasaan emosi orang lain, dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain, menghargai dan memahami konteksnya yang dialami orang lain, kemudian tidak salah memahami dan mengapresiasi pengalaman orang lain. Ketika orang bisa berempati, berarti orang tersebut memiliki kompetensi sosial, emosional berupa kesadaran sosial. Next. Nah, di sini mungkin bisa diterapkan di kelas identifikasi perasaan. Penjelasan apa yang dilakukan guru. Mungkin murid diajak untuk rutin menabung dan menyisihkan uang jajan di tabungan amal yang disediakan oleh guru di kelas. Perintahnya ke anak-anak ayo sisihkan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah dan mereka yang kekurangan. Jadi di sini tujuannya untuk menanamkan keterampilan berempati. Next. Relationship skills, kemampuan berelasi. Kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Jadi kemampuan berelasi ini akan sangat bermanfaat ketika bekerja sama dalam tim. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada beberapa atau berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sewajarnya kita akan menghadapi perbedaan pendapat dan konflik. Kemampuan kita untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik dengan konstruktif akan membantu kita membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Hubungan yang positif tidak hanya dapat membantu rasa percaya, tetapi diyakini dapat mengatasi stres dan memperpanjang umur seorang, yang mungkin gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat membangun kerjasama dan mengelola konflik yang terjadi? Berikut adalah beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan untuk membangun kerjasama. Misalnya ada keterampilan penyampaian pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Kemudian ada keterampilan menyatakan sikap setuju atau tidak setuju dengan sikap saling menghargai. Kemudian keterampilan mengelola tugas dan peran dalam kelompok. Next. Keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting. Di sini dapat diterapkan di kelas dengan teknik mengenal situasi menantang. Penjelasan tentang apa yang dilakukan guru. Guru melakukan misal permainan yang menantang untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo kita bermain cerdas, cermat misalnya. Nanti kelompok yang menang akan mendapat mungkin sertifikat atau piala bergilir. Di sini tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar anak, meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan teman. Anak dipersiapkan agar siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Next. Yang terakhir di sini ada responsible decision making, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan seorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif yang terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, kemudian pertimbangan keamanan dan keselamatan serta norma sosial. Di sini ada Kessel menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka. Kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tidak datang secara alami. Kemampuan ini perlu dengan sengaja ditumbuhkan. Jadi seorang mengambil keputusan yang bertanggung jawab akan mempertimbangkan semua aspek. Misalnya, untuk dapat melakukan hal tersebut, seseorang perlu belajar bagaimana mengevaluasi situasi, menganalisis alternatif pilihan mereka, dan
mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan itu terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Next, Pak Ardi. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, strategi sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah menggunakan kerangka yang disebut PUCH, yaitu problem, option, outcome, dan choice. Problem mengevaluasi situasi, apa masalahnya, harapan dan realita, kemudian apa penyebabnya, menganalisis alternatif pilihan, apa saja yang dapat dilakukan, apakah ada pilihan yang berbeda, kemudian mempertimbangkan konsekuensi dan masing-masing pilihan itu terhadap diri sendiri dan orang lain. Apakah aku mengetahui konsekuensinya baik positif maupun negatif, mengapa aku memilih itu, apakah itu keputusan yang terbaik, apakah aku siap menghadapi konsekuensinya. Nah, kemudian dalam penelitian tentang pembelajaran sosial emosional, guru memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, kemudian lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kemudian adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika masih TK dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, pelanggaran hukum, dan kesehatan mental. Jadi seorang guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang tinggi bisa menghargai dan menghadapi berbagai karakter murid yang mungkin secara umum dianggap melelahkan, tetapi tetap memiliki suatu resiliensi atau ketangguhan. Kemudian sudah dibuktikan dalam suatu penelitian bahwa ketika anak TK itu memiliki kecakapan sosial emosional yang baik, kemudian di hari setelah dewasa itu ternyata juga lebih baik daripada anak-anak yang secara intelektual lebih cerdas, tapi kecakapan sosial emosionalnya kurang. Hasil pencapaian penerapan PSE, pembelajaran PSE, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, dapat meningkatkan perilaku positif, kemudian lingkungan belajar yang suportif, efeknya pengurangan perilaku negatif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, dapat meningkatkan performa akademik siswa. Dengan mencermati diagram di atas, kita semakin memahami urgensi tentang PSE, yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selain itu, PSE di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses di kemudian hari dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Next. Jadi ini di kelas yang sudah pernah saya lakukan tadi tentang perasaan anak pada hari itu sebelum melakukan pembelajaran. Ya, demikian Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Bu Heni Susanti selaku moderator. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian materi dari Ibu Erma Rosiana yang sangat luar biasa dan sangat mengedukasi. Semoga dari materi tadi dapat menjadi koreksi maupun perbaikan untuk kita semua. Sekarang saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, juga saran, pendapat, atau mungkin berbagi pengalaman di sekolah Bapak dan Ibu, bisa juga disampaikan di sesi tanya jawab ini. Silakan menekan tombol raise hand. Jika ada terkendala jaringan, dapat ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Kita buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Baik, yang pertama Ibu Adinda. Silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sangat bermanfaat nanti yang lagi ke PG kedua. Nah, kesalahan mengajarkan emosional. Saya tangkap dari pembelajaran tadi adalah sebenarnya kuncinya adalah yang pertama pengelolaan emosional punya dulu. Ketika mengajar, ketika emosional turun stabil, maka akan berefek kepada siswanya. Nah, bagaimana cara kita ketika sebelum melakukan pembelajaran? Suaranya Ibu dapat diperjelas? Pertanyaannya adalah putus-putus Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus. Boleh diulangi Ibu? Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya ketika melakukan pembelajaran di kelas, permasalahan yang ada di dalam guru tidak berefek kepada siswa. Bagaimana cara kita mengelola emosi agar tidak berpengaruh pada saat kita ada di kelas? Kurang lebih seperti itu ya Ibu? Oke. Terima kasih Ibu Adinda. Selanjutnya tadi, silakan angkat tangan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Dede Fatimah, silakan ke Ibu Dede Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait pengelolaan emosi untuk seorang guru ya. Terkadang kita menemukan di kelas itu karakter siswa yang memang sangat luar biasa gitu ya, dalam arti diam aja tanpa ada apa-apa ketika kita mengajar, diberikan tugas gitu kan. Kadang kita juga punya tahapan-tahapan yang ya udah dibiarkan sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya siswa tersebut kadang cepat tidak berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika orang guru mulai bereaksi terhadap siswa tersebut di kelas, apakah itu termasuk kategori wajar? Dan apakah ketika kita memberi hukuman terhadap siswa tersebut gitu kan, sanksi atau peringatan, apakah itu juga artinya bahwa guru tersebut juga belum bisa mengontrol emosinya gitu ya? Bu Dede, mohon maaf saya ulangi, pertanyaannya apakah ketika seorang guru bereaksi terhadap siswa itu termasuk wajar? Apakah pemberian hukuman itu bentuk sesuatu yang wajar atau bentuk bahwa guru itu belum bisa mengelola emosinya? Betul. Oke, terima kasih Ibu Dede. Sama-sama, terima kasih. Ibu narasumber, apakah ingin langsung dijawab atau kita beri satu pertanyaan lagi? Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab. Ini berhubung waktunya di 2:30 ya Bu Susan. Oh ya, silakan Ibu. Ya, mungkin yang pertama tadi pengelolaan emosi, bagaimana cara kita untuk mengelola emosi agar tidak terpancingkah Ibu Susan tadi? Iya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengelola emosi guru agar tidak terpengaruh pada murid
pada saat guru itu ada di kelas. Jadi maksudnya adalah emosi dari guru itu sendiri tidak berpengaruh terhadap murid. Nah, baik, ini jawaban menurut saya, mungkin nanti Bapak Ibu yang lainnya bisa mungkin memberikan apresiasinya gitu ya. Menurut Bapak Ibu sendiri, apakah tepat atau tidaknya seperti apa? Menurut saya, untuk yang pertama, memahami arti emosi dulu. Bagaimana guru harus memahami arti emosi sendiri itu apa, memahami pengertian emosi secara utuh merupakan langkah pertama dalam mengelola emosi dalam pembelajaran bagi guru. Kemudian mengelola emosi dalam proses kegiatan belajar itu sangat penting juga, yang dilakukan guru untuk bisa mengelola emosi dalam pembelajaran adalah memahami kapan guru boleh marah atau tidak. Nah, sebenarnya kan tidak menutupi bahwa kita itu punya rasa marah juga. Jadi di sini emosi itu sering diartikan negatif, padahal emosi itu kan ada emosi negatif, emosi positif. Salah satunya tadi marah pada murid itu termasuk dalam emosi negatif. Apakah guru boleh marah pada muridnya? Kemudian dengan syarat kemarahan guru bukan sekedar meluapkan emosi sesaat. Jadi maksud kita adalah bukan marah. Jadi guru boleh marah itu jika berkaitan dengan masa depan murid. Jadi kita ada alasan tersendiri untuk marah pada murid. Artinya ada alasan yang berkaitan dengan masa depan murid. Misalnya saat tahu ada siswa yang menyontek atau siswa melakukan misalnya merusak fasilitas sekolah gitu, guru boleh marah. Kemudian memahami karakter murid. Yang ketiga ini memahami karakter murid. Dengan mengenali dan memahami karakteristik setiap murid, guru bisa mengelola emosi dalam pembelajaran. Misalnya ketika murid memiliki gaya belajar kinestetik, guru juga tidak boleh marah saat murid bergerak dalam menyimak pembelajaran yang sedang berlangsung. Intinya di sini guru berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kontak fisik ketika sedang emosi negatif. Misalnya tadi marah begitu, Ibu. Mungkin dari saya, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada masukan juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau berbagi pengalaman. Silakan raise hand. Ya, Bapak Ibu ada yang mau berbagi di sini tentang pengelolaan emosional ketika menghadapi murid. Atau lanjut ya Bu Susan, saya coba untuk tadi pertanyaan yang kedua. Baik, reaksi terhadap siswa gitu kah Bu Susan? Pertanyaan dari Ibu Dede yang kedua, apakah ketika seorang guru bereaksi terhadap siswa itu wajar? Apakah pemberian hukuman itu bentuk konsekuensi yang wajar ketika siswa itu bereaksi, atau bentuk guru yang belum mampu mengelola emosinya? Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya untuk ya baik Bu Susan, menurut saya untuk mengatasi hal tersebut, sebisa mungkin kita menjalin hubungan yang baik dengan murid. Kita lakukan dulu pendekatan dengan murid tersebut. Artinya kita tidak langsung menghakimi, gitu, memberikan hukuman di tempat. Menjalin hubungan yang baik dengan murid itu menjadi hal yang sangat penting. Menyampaikan pelajaran, lebih dari menyampaikan pelajaran di kelas, guru juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan murid selama di sekolah. Jadi kita
memposisikan sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi tidak langsung menghakimi, tetapi harus ada pendekatan-pendekatan dulu ke murid, kemudian menjalin komunikasi yang baik juga dengan orang tua murid gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Atau ada tambahan lain dari Bapak Ibu lainnya? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menanggapi atau berbagi pengalamannya? Bapak Mardiansah, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Susan dan juga Bu Herma, ini sekedar berbagi saja. Mungkin kalau kita lihat tadi yang menyoroti pertanyaan kedua tentang masalah sanksi terhadap murid, kemudian apakah guru bereaksi terhadap murid itu wajar? Saya kira selama kita ini adalah manusia, emosi itu baik positif atau negatif itu pasti ada. Jadi wajar kalau kita bereaksi terhadap sesuatu yang tidak kita senangi ataupun sesuatu yang bisa membuat kita tersinggung ataupun marah atau membuat kita emosi gitu. Nah, tapi kalau untuk memberikan sanksi, saya kira di webinar terdahulu ketika kita membahas tentang disiplin positif, Pak Chandra Mulyadi itu sudah menjelaskan tentang restitusi. Nah, berbagi sedikit pengalaman, saya juga pernah hampir meledak juga ketika salah satu murid di kelas gitu ternyata melakukan sesuatu yang memang ketika saya sedang menjelaskan pelajaran, ketika pelajaran sedang berlangsung, beliau itu melakukan hal yang membuat saya marah. Tetapi yang saya lakukan saat itu tidak langsung marah, pada saat itu. Cuman ya saya lakukan ya seperti tadi kalau Bu Erma pakai teknik stop tadi itu, kalau saya cuma tarik nafas panjang sampai saya tenang, kemudian saya minta siswa itu untuk setelah pembelajaran itu berbicara dari hati ke hati dengan saya, melakukan proses restitusi. Akhirnya ketahuan ternyata siswa ini kenapa dia alasannya melakukan hal tersebut di kelas itu, waktu paginya dia juga mendapatkan masalah dari orang tuanya, dimarahi orang tuanya, sehingga dia ingin melampiaskan kekesalannya itu kepada guru dan kawan-kawan di sekolah. Nah, di situ kita diskusi kurang lebih setengah jam, akhirnya kita dapatkan kesepakatan bersama bahwa kalau ada masalah seperti itu silakan datang untuk menghubungi guru, curhat saja sama guru, kami siap mendengarkan, dan jangan menjadikan orang lain itu sebagai korban dari masalah yang kita alami. Nah, ini mungkin salah satu hal yang pernah saya lakukan ketika menghadapi siswa yang hari ini membuat kita mengeluarkan reaksi yang negatif, emosi yang negatif dari kita. Intinya adalah bagaimana hari ini kita dulu yang harus menarik nafas. Triknya itu adalah menarik nafas seperti yang di tarik stop tadi, menarik nafas panjang-panjang, jangan keluarkan marah saat itu. Dan kalau saya pribadi itu lebih banyak beristighfar dan juga berdoa untuk jangan sampai kemarahan ini dikeluarkan, sehingga dan berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dari godaan syaitan yang memang membuat kita itu marah. Saya rasa marah itu salah satu penyebab juga. Penyebabnya itu adalah bagaimana hari ini kita tidak mampu menahan godaan dari syaitan untuk marah. Jadi terkait dengan hukuman fisik, alhamdulillah kalau kita di sekolah kita sudah jarang, bahkan mungkin belum pernah lagi melakukan, karena memang kita sudah menerapkan disiplin positif terhadap anak-anak. Ada apa yang mereka lakukan bukan lagi kita berikan sanksi, tapi ada konsekuensi dari setiap hal yang mereka lakukan. Kalau melakukan perbuatan baik, konsekuensinya ada yang baik. Tapi kalau melakukan perbuatan yang kurang baik, juga ada konsekuensi yang harus mereka laksanakan. Sebagai contoh, di sekolah kita datang telat, maka pulang pun telat. Jadi sudah main restitusi, tidak lagi main hukuman fisik. Mungkin seperti itu kalau kita di sekolah kita melihat kalau kita bereaksi terhadap siswa. Nah, mungkin yang juga kita harus pahami bahwa proses disiplin positif dan juga bagaimana merestitusi siswa ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi merupakan kesepakatan bersama dari seluruh guru dan juga tenaga pendidik ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah. Sehingga saya kira salah satu bentuk daripada
pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di sekolah itu adalah bagaimana hari ini menerapkan salah satunya itu adalah disiplin positif di sekolah. Dan saya kira begini juga, benar kata Bu Erma tadi itu, kita ini kadang-kadang tidak bisa mengidentifikasi emosi kita sendiri. Apakah saat ini kita sedang senang, sedang sedih, sedang gembira, sedang bahagia, kita tidak bisa mengidentifikasinya. Jadi mungkin sebagai pembelajaran bersama itu adalah bagaimana hari ini kita memahami terlebih dahulu diri kita, memahami emosi kita, insya Allah kita akan mudah untuk melakukan pengontrolan emosi kita ketika kita berada di kelas. Mungkin itu Bu Heni, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Mardiansyah. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berbagi pengalaman? Untuk Ibu Dede dan Ibu Arinda, bagaimana dengan jawaban dari narsum kami, dan tadi ada berbagi pengalaman juga dari Bapak Mardiansyah. Oke, terima kasih. Jawabannya berarti pada intinya adalah kembali kepada diri masing-masing lagi, bagaimana cara mengelola emosinya. Saya sangat setuju dengan Oke, sedikit tambahan Bu Heni. Ini barusan saya temukan sesuatu yang cukup menarik. Jadi saya pribadi pengalaman, ada satu siswa yang memang selama bulan Juli dan Agustus ini, karena pertama kali masuk kelas 10, siswa kita itu agak cengengesan. Dan terus terang dalam arti kok anak ini cengengesan gitu ya. Jadi ada juga rasa marah terhadap beliau, cuma tidak dikeluarkan. Dan kemarin ternyata saya menemukan ada satu potensi yang luar biasa, yang itu tidak ditunjukkannya di dalam kelas tapi di luar kelas. Nah, di situ saya sangat merasa senang, ternyata anak ini punya potensi dan ada sesuatu yang menjadi kelebihan dari mereka, yang itu kalau kita benar-benar perhatikan sangat membuat kita gembira. Nah, mungkin salah satu trik bagaimana kita mengatasi agar kita itu melihat anak-anak ini tidak bereaksi secara negatif adalah mencoba untuk melihat potensi mereka yang terbaik itu apa, sehingga kita bisa melihat kelebihan mereka bukan hanya kekurangan. Mungkin itu Bu Heni. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mardi. Ibu Dede bagaimana? Silakan menanggapi, atau ada yang lain ingin berbagi pengalaman, dipersilakan. Sudah cukup Bu. Saya sudah paham mengenai penjelasan tadi beserta pengalaman dari Bapak yang menambahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Dede. Apakah yang lain ada yang ingin memberikan saran atau berbagi pengalaman? Karena waktu sudah menunjukkan jam 14.46, absennya sudah dibagikan ya Bapak Ibu. Silakan diisi, batas waktunya sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jika tidak ada lagi, sepertinya pertanyaan atau berbagi pengalaman dan saran, saya akan tutup webinar hari ini. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah rangkaian webinar kali ini yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional ini memiliki peranan penting untuk siswa, rekan kerja, maupun lingkungan masyarakat. Semoga materi hari ini dapat memberikan kita kesadaran bahwa pengelolaan emosional dapat membantu dalam mengubah pandangan kita tentang berbagai situasi tertentu, termasuk cara kita dalam mengambil sebuah keputusan. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemateri webinar hari ini, yaitu Ibu Erma Rosiana, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah berpartisipasi pada kegiatan webinar yang diadakan hari ini. Akhir kata, saya Heni selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan selama kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Bapak dan Ibu. Bu Heni nyalakan kamera dulu. Terima kasih atas ilmunya Ibu. Bapak Ibu nyalakan kamera dulu. Bapak Ibu nyalakan kamera. Bapak Ibu kita tolong kameranya. Sudah siap. Kita ingin ambil screenshot webinar hari ini. Ardi belum hanya. Silakan Pak Ardi. Bu Adinda, Bu Juli, yang wilayah pertama ini Bu Vidya, Bu Dia, Bu Siti Hadijah, Kang Sam. Sekali aja Bu. Sekali aja Bu buat dokumentasi. Terima kasih. Oke, siap. 1, 2, 3. Karena yang nyala itu cuma sedikit Bu Susan, Bu Heni kayaknya udah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan diisi link absensinya sudah dibagikan di WhatsApp, di kolom chat dan juga di Telegram. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya. Di kafe Pak Ngai. Pak Ngai di kafe nih nampak nih. Ardi. Terima kasih ilmunya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Narsu. Terima kasih juga Ibu moderator. Iya, kawan. Terima kasih Bu Irma, Fardi. Sama-sama ya, terima kasih Sama-sama Bu. Siapa Bu Sampai Nilo? bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih untuk materi semuanya. Pembel SMA saudara izin keluar. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Imron. Pak Ardi Kusnadi. Nah, ini screenshotan siapa tuh?